Oke, semuanya selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bu. Namo Buddhaya, Bu. Budaya. Namo Buddhaya, Bu. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita baca parita dulu, baca doa dulu. Ayo, silakan yang memimpin. Jesslyn, bisa Sikap pimpin? Anjali. Marilah kita membacakan Parita Namakaragata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddham bhagawanta abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata ponco sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, ya. Semuanya sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, oke. Siap, Bu. Sebelum masuk materi, ya, Ibu akan sedikit mengulang beberapa materi yang pernah kita pelajari. Cuma kita akan melakukan satu pembiasaan, ya. Silakan semuanya duduk, ya, duduk yang rapi, tegak, ya. Kita akan melakukan duduk hening selama 2-3 menit, ya. Dan itu juga sesuai dengan materi kita meditasi. Jadi silakan ambil posisi duduk yang rileks, ya. Kedua tangan di atas pangkuan. Badannya tegak, kepalanya juga tegak, jangan nunduk, ya. Rileks, santai. Ya. Kita melakukan duduk hening. Kita bisa mengamati keluar masuknya nafas secara alami. Kemudian kita rilekskan badan kita. Fokus pada keluar masuknya nafas. Oke, duduk hening, kita mulai. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Duduk hening selesai. Sadu, sadu, sadu. Oke, udah ya. Kita tadi sudah melakukan kebajikan, yaitu dengan mengulang kembali suta atau parita, ya, Namakarapata. Kemudian kita melakukan satu
hal yang baik yaitu pemusatan konsentrasi. Ya, tujuannya apa? Supaya kita dapat mempelajari materi hari ini dengan baik dan nantinya juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada yang ngantuk? Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang meditasi atau teknik hidup berkesadaran. Nah, ya, kalian sadar kan saat ini lagi duduk, lagi belajar, sadar? Alfred, sadar Alfred? Sadar, ya. Bu. Oke. Harus penuh dengan kesadaran. Nah, kenapa Ibu mengajarkan ini atau materi ini kita bahas di kelas 3? Kenapa? Ya, supaya nantinya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama nih zaman sekarang banyak sekali kesibukan, ya. Banyak sekali aktivitas-aktivitas kita yang memang sesuai tuntutan zaman itu kan biasanya serba sibuk dan sebagainya. Tetapi di tengah kesibukan itu ya kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi dengan cara apa kita bisa praktek meditasi? Apakah hanya duduk diam tuh di kamar nih misalnya nih zaman sekarang. Di kamar duduk diam berjam-jam meditasi. Ya, itu bisa saja kalau kita memang punya waktu, tapi pada kenyataan sekarang seiring zamannya yang sudah modern, sudah canggih, apa yang bisa kita praktekkan? Yaitu dengan praktek hidup berkesadaran. Jadi apapun aktivitas kita lakukan saat ini, itu kita lakukan dengan penuh kesadaran, dengan perhatian, atau biasa kita sebut mindfulness. Nah itu adalah praktek langsung dari meditasi zaman sekarang. Ya, itu yang harus kita ketahui. Nah, coba Ibu tanya dulu yang kemarin-kemarin. Yang dimaksud dengan meditasi itu sebenarnya apa? Farisa. Meditasi itu apa, Farisa? Pemusatan pikiran ya, Bu. Oke, pemusatan pikiran. Nah, meditasi di pertemuan yang dulu-dulu di SMP ada, di SD ada, di SMA pun juga ada kelas 2, pernah ada dibahas juga. Itu ada dua kan meditasi, ada samatha bawana dan ada vipassana bawana. Nah, kalau yang samatha bawana itu untuk mencapai ketenangan batin. Kalau vipassana bawana itu mencapai pandangan terang. Nah, vipassana bawana ini lebih untuk memperhatikan ya gerak-gerik kita, keseharian kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu disadari. Nah, itu bisa kita dapat dari vipassana bawana. Ya, di situ. Jadi tujuan yang utama dari materi ini yaitu adalah mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Contoh nih kita makan, ya. Makan dengan penuh kesadaran itu kayak mana? Ya kan? Yang terjadi saat ini adalah kita makan sambil lihat HP. Sambil ngobrol, apalagi sama kawannya tuh asik banget ngobrol. Kemudian zaman sekarang lah, anak nggak kita lah, nggak hanya anak-anak saja. Banyak orang itu dari bayi sampai orang tua itu semua melakukan aktivitas dan tidak pernah ketinggalan dari handphone. Jadi makan, tidur, kemanapun harus ada HP. Itu hal yang terjadi di masyarakat seperti itu ya. Jadi, nah dari hal-hal itu ya kita harus bisa mengontrol diri kita, ya harus selalu memiliki kesadaran penuh terhadap apa yang kita lakukan. Kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu dengan sadar, dengan penuh perhatian, otomatis apapun yang kita lakukan baik melalui ucapan, perbuatan, dan tingkah laku, itu juga akan baik. Ya kan? Misalnya ini ujian, kalian ujian penuh kesadaran, penuh perhatian, pasti bisa mengerjakan. Ya kan Kendrick? Misalnya MTK tuh. MTK kalau nggak fokus bisa kerja nggak Kendrick? Enggak, Bu. Enggak. Tapi kalau fokus pasti bisa, ya. Kemudian
Ibu akan kasih satu materi, ya, materi singkat aja karena kita juga waktunya juga terbatas. Nah, ada materi sedikit tentang teknik hidup berkesadaran. Ya, Ibu akan share materinya. Tunggu di itu, tapi nanti ada juga praktek, jadi kalian bisa nanti melihat bagaimana sih cara makan yang benar, bagaimana cara kita keseharian. Nah itu ya. Ada nampak slide-nya? Ada, Ya. Bu. Udah, Bu. Oke. Nah, di situ ya ada teknik hidup berkesadaran. Kalian bisa lihat yaitu tentang meditasi Buddhis. Ya. Nah, apalagi di situ ada kaitannya dengan agama Buddha. Di situ ada Ibu tulis tentang Dhammapada ayat 2, ya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin, ya. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Ada yang tahu maknanya? Jesslyn? Kira-kira? Atau yang lain? Ya. Pikiran itu adalah pelopor dari segala sesuatu. Jadi apapun yang kita lakukan itu kan melalui pikiran tuh. Kita berucap baik atau buruk itu kan bersumbernya dari pikiran. Nah, di sini ya, pikiran itu menjadi salah satu faktor utama kita melakukan hal buruk atau hal negatif. Kemudian ya, kalau kita punya pikiran yang baik, otomatis kita bisa melakukan tindakan atau perilaku sehari-hari dengan baik. Ya, itu yang Ibu harapkan. Nah, kemudian ya, ini mungkin singkat aja yang untuk Dhammapada. Kemudian di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melihat satu video ya. Video dalam kehidupan dan itu memang sesuai dengan realita yang sekarang ya. Dari kebiasaan makan, dari pokoknya segala kesibukan itu bisa kita lihat di situ. Cuma bagaimana kita menyikapi keadaan sekarang kemudian mempraktekkan ajaran Buddha di zaman modern ini ya. Ibu akan share nanti ada tiga video itu yang bisa kalian lihat dan ini sebagai bahan perenungan kita juga. Oke, nanti Ibu kirim di sini videonya. Mungkin kalian pernah lihat, ya. Ada kedengar suaranya? Tidak, Bu. Belum? Oke, tunggu ya. Tunggu, Ibu share yang biar videonya kedengar. Dan itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi orang Batam itu kadang makan, mereka sambil jalan, sambil nyetir mobil makan, itu banyak dan itu memang kenyataan yang bisa kita lihat. Di rumah makan sambil ngobrol, lihat HP dan kita pun kadang seperti itu ya. Jadi kita harus bisa untuk menyikapi dan bagaimana kita harus lebih baik lagi. Oke? You're rushing from one meeting to the next, and as you go, you're already planning the rest of your day.
You probably don't notice it, but your head is constantly working at full speed. When you arrive in the meeting room, you are physically present, but feel rushed and unfocused. What if you let your thoughts rest while you walk? To do this, reduce your walking speed a little and completely focus on walking. Look at the floor in front of you, consciously take one step after the next, and concentrate fully on the movement. You feel the contact of your feet with the floor, your breathing, and your body. When you arrive at your meeting, you'll probably notice that you feel much more awake and focused. Maybe you know the feeling. You're about to give an important customer presentation and don't really feel connected with yourself and your audience. What if you took a moment for a head, body, and heart check-in? 3 breaths to see clearly what's going on inside of you. With the first breath, you check your head. Which thoughts are present at the moment? With your second breath, you scan your body. What feelings can be felt in your body right now? The third breath is about your heart. What is important to you right now? You might notice that you can now perceive your own situation much more clearly, in more detail, and you are more authentic and present for your audience. Oke, ya. Apakah kalian juga punya kebiasaan seperti itu? Nah, ya, ya, tidak. Oke. Misalnya nih belajar ujian, ya kalian kalau belajarnya bagus ya pasti hasilnya juga bagus. Tapi kalau memang benar-benar nggak fokus ya otomatis nggak bagus kan hasilnya. Nah, itu. Kemudian lagi ya untuk ini perenungan juga, Ibu akan kasih untuk keseharian juga. Nah, nanti kalian juga bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. But you don't really have time to take a break at all. That's why you often eat in between while you may be doing something else. Actually, you don't really know what you're eating. Do you even remember what you had for lunch yesterday? What if you could really enjoy your food again? Stop for a moment before you start eating. What does your meal look like? Take a bite consciously and chew carefully. Pay attention to flavor and texture. You can perceive smells, taste different ingredients, and consciously experience what you are actually eating. You will probably notice that even this small change creates a whole new eating experience. This is chocolate. I want you to pick it up. Now, feel the chocolate in your palm. Feel its weight. Look at the shadow it's casting on your palm. Now pick it up with your other hand. How does it feel between your fingers? Melty. It's kind of chalky. Good. Now lift the chocolate to your nose and smell it. What does it smell like? It smells musty like my basement. I think it smells like lavender. Now, put the chocolate in your mouth, but do not eat it. Just let it sit on your tongue. How does it feel? What does it taste like? Does it taste like it smelled? What's the texture like? It's like smooth and rough at the same time. It's still chalky, but sweet. Now eat the chocolate. Slowly chew it and swallow it. What did you think? Honestly, that was awesome. Really good. That was fantastic. Good. Oke, ya. Tadi dari 2 video itu kan mencerminkan kehidupan sekarang, ya. Walaupun di saat-saat dulu juga seperti itu.
Cuma dengan perkembangan zaman, kadang dengan berbagai kesibukan, ya, banyak sekali orang di sekitar kita, bahkan kita sendiri pun tidak pernah melakukan sesuatu dengan fokus, ya kan? Nah, setelah melihat 2 video tadi, ya, apa yang kalian dapetin? Dan bagaimana yang harus menjalani keseharian kita dengan mempraktekkan hidup berkesadaran? Apa? Siapa yang mau mengumumkan pendapatnya? Yang mau berpendapat, silakan. Ya. Ayo, siapa? Deswin. Oke, senyum-senyum nih mau mengutarakan pendapatnya. Silakan Deswin, dengan melihat 2 video tadi, ya kan? Tadi kan berarti tahu, bagaimana cara kita menikmati hidup. Bagaimana kita menikmati makanan, mensyukuri makanan. Kemudian bagaimana kita harus melakukan satu aktivitas. Kalau kita buru-buru, kita nggak fokus, gimana hasilnya. Kalau kita benar-benar fokus, gimana hasilnya juga. Pasti itu yang terbaik. Nah, dari 2 video itu apa yang kamu dapetin, Deswin? Kita harus selalu fokus, Bu. Oke, ada lagi? Kayaknya itu aja sih, Bu. Itu aja, oke, cukup simpel, harus fokus, intinya itu ya. Oke, Kelin. Ayo Kelin, apa yang kamu dapetin dari 2 video itu? Kita harus melakukan sesuatu fokus terus dengan kesadaran. Oke, dengan kesadaran. Satu lagi terakhir, sebelum Ibu kasih 1 video untuk pengantar kita praktek. Ya, praktek meditasi makan penuh kesadaran. Wisli, apa yang kamu dapat Wis dengan melihat 2 video tadi yang tentunya itu sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan itu memang hal yang real. Apa yang kamu dapetin, Wisli? Yang saya dapatin sih kita segala sesuatu yang kita kerjakan memang harus fokus. Kalau contohnya seperti tadi makan, pasti lebih bisa menikmati. Kalau misal lagi kerja sesuatu fokus, pasti juga bisa kerja dengan lebih bagus. Saya dapatnya gitu, Bu. Oke. Ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Cukup ya. Jadi intinya dengan kita melihat tadi ya, kita benar-benar harus mengembangkan pikiran kita untuk selalu sadar ya. Itu kuncinya sebenarnya. Dalam hal apapun itu memang dibutuhkan adanya kesadaran yang penuh. Jadi Ibu kasih lihat 1 lagi video, habis itu kita praktek. Udah siapin makanannya? Ya kan? Ini kan jam-jam lunch, jadi nanti silahkan disiapkan makanannya. Tapi kita lihat dulu ya, karena ini ada 1 video juga bagaimana cara kita melakukan meditasi makan dengan penuh kesadaran. Mungkin kalian juga tidak asing, itu dari Ehipasiko ya. Jadi nanti kalian bisa lihat bagaimana sih sebenarnya. Nah. Mungkin udah sering lihat juga kalian ya. Meditasi makan. Bagaimana cara meditasi? Bagaimana cara meditasi makan? Habiskan makanan Anda. Ambil secukupnya. Kalau kebanyakan, sisihkan. Kalau kurang, bisa tambah. Minimalkan bunyi. Bunyi bisa berasal dari mengobrol, kecapan, alat makan. 1 momen, 1 kegiatan. Ketika mengunyah, tangan diam. Jangan sambil main HP atau melakukan kesibukan lain. Fokus perhatian pada mengambil, menyuap, mengunyah, merasakan, menelan. Jangan menilai rasa. Enak, tidak enak. Cukup sikapi dalam hati. Ya begitu saja. Oke, ya, simpel kan prakteknya? Ya begitu saja.
selesai. Jadi pikiran kita itu nggak usah yang aneh-aneh. Contohnya nih dalam keseharian, dan ini memang benar-benar apa ya, kalau kita pahami dan kita lakukan itu akan meningkatkan rasa syukur kita dengan apa yang sudah kita dapat. Ya, banyak sekali di luar sana orang-orang yang kekurangan makanan. Nah, di situ kita juga harus bisa untuk misalnya nih makan jangan terlalu berlebihan. Kemudian udah kenyang jangan kayak sikapnya kayak apa ya, rakus. Kemudian itu ada makanan ini, banyak ini, padahal kita udah cukup, udah merasa cukup. Ya udah gitu. Kemudian mama masakin apa untuk kita, ya kita makan. Kemudian jangan, "Ma, aku mau makan McD loh. Mama masaknya ini nggak enak." Nah, itu hal yang nggak boleh juga. Jadi kita harus mensyukuri apa yang sudah ada di depan kita. Ya, oke, udah siap? Praktek meditasi ya sejenak ya, 5 menitan lah ya. Nggak sampai 5 menit karena kita waktunya juga terbatas. Silakan siapkan makanan kalian. Nggak sampai 5 menit, 2 menitan aja nggak apa-apa. Nanti Ibu cuma mau melihat. Udah siap kan makanannya di depan kalian? Ya. Seperti tadi yang di video Ehipasiko. Nah, coba ya. Bisa kita mulai? Ya. Mungkin yang belum nampak makanannya bisa kameranya diarahkan biar Ibu bisa mengamati ya. Jeven, sudah siap Jeven? Oke. Ayo. Mari kita melakukan praktek meditasi makan dengan penuh kesadaran. Ayo silakan. Kenji. Kita sadari pada saat kita makan, kita kunyah. Cukup kita sadari bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Makan dengan pelan-pelan. Pada saat mengambil makanan, kita penuh dengan kesadaran. Pada saat kita mengunyah, penuh dengan kesadaran. Kita sadari juga pikiran-pikiran yang muncul. Apakah manis, apakah pedas, apakah asin, dan sebagainya. Cukup kita sadari. Cukup sadari bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Apakah itu manis, apakah itu asin, apakah itu pedas. Cukup kita sadari. Ibu, Ya, saya izin sebentar, Bu. Saya mau ada barang kiriman, Bu, di depan rumah, Bu. iya, silakan.
Oke? Ya, meditasi, makan penuh dengan kesadaran kita akhiri. Ya. Nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutin. Cuma Ibu mau ini dulu, disingkirin dulu makanannya, ya. Nanti kalian lanjutin. Oke? Silakan minum. Ingat, minum juga penuh dengan kesadaran. Ya, jadi kita nggak apa-apa. Mungkin kita punya kebiasaan-kebiasaan yang ya kita tahu. Cuma bagaimana kita harus belajar untuk mengubah perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang baik. Nah itu kan yang kita harapkan kan. Jadi nggak apa-apa. Ya, walaupun tadi Ibu masih lihat makan, ada yang makan ngunyahnya masih nah, ya banyak yang Ibu lihat di situ, tapi nggak apa-apa ya. Setidaknya kita bisa saat ini kita bisa mengontrol kesadaran kita saat makan, nggak pegang HP, nggak sambil ngobrol. Itu kan udah satu hal yang bagus kan, walaupun cuma berapa menit tadi, 3 sampai 4 menit saja. Ya, jadi Ibu menghimbau kalian kebiasaan-kebiasaan ini bisa kita praktekkan di kehidupan saat ini, ya, apalagi benar-benar lah masyarakat di Batam itu benar-benar luar biasa sibuk, ya, sibuk mencari uang, sibuk bekerja, sibuk belajar, terutama kalian. Nah, tapi harus ingat juga rambu-rambunya, gimana kita harus mengkondisikan pikiran kita untuk benar-benar fokus menjalani aktivitas apapun, ya. Itu yang Ibu harapin ya dari kalian, ya. Nanti ada penugasan ya untuk praktek ini, nanti mungkin Ibu masukin di classroom saja untuk penilaiannya dari apa yang kalian dapetin makan dengan hal yang seperti ini, dengan kalian bandingkan dengan kebiasaan yang kemarin-kemarin makan dengan hal yang serba ya sambil ngobrol dan sebagainya. Cuma intinya Ibu minta satu sebagai penutup ya. Siapa ya? Farisa mungkin? Ya, Farisa sebagai penutup ya. Setelah kamu mempraktekkan meditasi makan tadi, apa yang kamu dapetin, Nak? Untuk penutup saja karena kita udah mau jam 1 juga. Yang saya dapatkan adalah belajar untuk fokus dalam kegiatan sehari-hari meskipun sesimpel makan biasa gitu. Oke, ya. Jadi hal-hal simpel seperti itu sebenarnya sebagai langkah untuk mencapai namanya pencerahan, ya. Jadi semua orang itu punya kesempatan dalam mencapai pencerahan kalau dikaitkan dengan tujuan tertinggi, yaitu pencapaian kebebasan. Nah, kalau kita sebagai umat perumah tangga atau umat awam ya hal-hal seperti ini kan memang dalam keseharian kita. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol diri dan bisa mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu yang Ibu harapkan. Jadi Ibu minta kamu tetap praktek ya, kalian praktek dari misalnya saat belajar kalian harus memusatkan konsentrasi dengan penuh, yaitu misalnya dengan duduk hening atau meditasi 5 menit, 10 menit sebelum belajar. Kemudian pas kita makan, nah makan pun ya juga penuh kesadaran seperti yang tadi kita sudah lihat videonya dan sudah kita praktekkan. Kemudian ini udah dekat dengan ujian MIT juga ya, Kamis ini udah mulai ujian. Nah pada saat ujian kita juga harus fokus ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan hal itu dengan baik. Kalau kita mau ujian tapi pikirannya udah nggak fokus, udah hang, nanti nggak bisa kerja. Tapi kalau kita pikirannya fokus, mengerjakan dengan baik, pasti hasilnya juga baik. Nah itu yang Ibu harapkan, ya. Jadi walaupun di masa pandemi ini, Ibu harapkan kita tetap bisa mempraktekkan ajaran Buddha yang tentunya dikaitkan dengan kondisi saat ini. Itu Ibu pesan sama kalian. Selain jaga kesehatan, juga menjaga pikiran kita ya untuk selalu positif. Oke, mungkin itu aja ya, Nak ya. Oke, ya. Dari Ibu cukup sekian, kita sambung di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Budaya. Budaya. Ya, silakan prepare mapel selanjutnya.